Awal film memperlihatkan Kapten Saito Hajime memimpin pasukan kepolisiannya untuk mengepung pertambangan Sesuh Yoko yang sudah terbengkalai. Tapi saat melakukan penyisiran, satu persatu pasukan Saito berhasil dibantai. Lalu Saito yang tinggal hanya seorang diri memasuki ruangan yang terjadi ledakan. Dan di dalam sana, Saito melihat ada beberapa anggota polisi yang digantung. Dia juga bertemu dengan seseorang yang hampir seluruh tubuhnya terbarut dengan perban. Orang itu bernama Shishio Makoto. Dia merupakan pemimpin Juppon Gatana dari kelompok pemberontak. Shishio lalu mengajak Saito untuk bergabung dengannya, tapi Saito menolak ajakan itu. Mendengar penolakan dari Saito, Shishio lalu menjatuhkan anggota kepolisian yang digantung dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang Saito. Saito yang berhasil mengalahkan pasukan Shishio berniat hendak menyerang Shishio. Tapi bangunan menara di sana malah roboh, hingga menghalangi jalannya Saito. Alhasil Saito pun gagal menangkap Shishio. Shin kemudian berpindah ke dojonya Kaoru. Di sana, di dojo tersebut sudah mempunyai banyak murid. Kenshin dan Sanosuke yang baru sampai di dojo, disusul kedatangan Megumi yang membawa tamu untuk Kenshin. Ternyata orang itu adalah Inspektur Kawaji. Dia meminta Kenshin pergi bersamanya untuk menemui Menteri Dalam Negeri yang bernama Okubo Toshimichi. Lalu Kenshin yang ditemani Sanosuke pun pergi untuk menemui Okobu. Sesampai di sana, Okobu langsung memberitahukan kepada Kenshin bahwa Shishio sedang merencanakan sesuatu di Kyoto. Ternyata Shishio dulunya juga merupakan seorang batosai saat terjadi perang di Toba Fushimi 10 tahun silam. Shishio juga mempunyai kemampuan yang sama seperti Kenshin, namun dia mempunyai sifat membunuh yang lebih kejam. Walaupun sudah menang, Shishio masih terus membunuh lawannya yang sudah tidak berdaya. Merasa Shishio terlalu bahaya, maka saat perang itu berakhir, pihak pemerintah menusuk dan membakar Shishio yang sudah tidak berdaya. Tapi sebelum Shishio mati terbakar, tiba-tiba turun salju dan memadamkan api yang membakarnya. Lalu Shishio yang sudah menderita luka bakar di seluruh tubuh masih mampu bertahan hidup. Sejak saat itu, Shishio ingin membalas dendamnya dan menggulingkan pemerintahan yang baru. Di sini Okubo meminta bantuan Kenshin untuk menghentikan Shishio demi berlangsungnya kedamaian di era baru saat ini. Lalu Kenshin diberikan waktu 1 minggu untuk memberikan jawabannya. Sepulang dari sana, Sanosuke pun menceritakan semuanya tentang pertemuan mereka berdua kepada lainnya yang ada di dojo. Mendengar hal itu, Kaoru tidak mengizinkan Kenshin untuk pergi ke Kyoto. 1 minggu kemudian, Okubo yang sedang perjalanan menemui Kenshin diintai oleh anak buah Shishio yang bernama Seta Sojiro. Sojiro berhasil mengejar dan membunuh Okubo di dalam kereta. Kenshin yang akan pergi menemui Okubo malah mendapatkan Okubo yang sudah mati terbunuh di perjalanan. Dari kejadian itu, Kawaii kembali meminta agar Kenshin mau menerima tawaran dari Okubo sebelumnya. Kawaii lalu membawa Kenshin ke suatu tempat. Di sana, Kenshin diperlihatkan beberapa anggota kepolisian yang telah dibunuh oleh Shishio. Kenshin yang melihat itu semua terhanyut dalam suasana hingga membuat dia kembali keingat akan korban yang dia bunuh pada masa lalu. Sesaat, Saito yang ternyata juga berada di sana menghampiri Kenshin. Dia berkata kalau ini adalah perang dan akan bertemu Kenshin di Kyoto. Kenshin akhirnya pergi menemui Kaoru. Dia memberitahukan keputusannya yang akan pergi ke Kyoto. Kenshin lalu memeluk Kaoru dan mengucapkan selamat tinggal. Di dojo, terlihat Sanosuke yang begitu marah karena tidak diajak Kenshin untuk pergi ke Kyoto. Sanosuke lalu pergi keluar jalan untuk meluapkan amarahnya. Di sana Sanosuke berpapasan dengan seseorang yang bernama Shinomori Aoshi. Aoshi lalu menanyakan keberadaan Himura Batosai yang tak lain adalah Kenshin. Sanosuke yang tidak mau memberitahukannya dihajar oleh Aoshi. Terjadilah baku hantam di antara mereka berdua, yang dimana Sanosuke berhasil dibuat hingga babak belur. Beruntung, Megumi yang lewat dapat menghentikan pertarungan itu. Kembali ke Kenshin, saat dia sedang mengisi air minumnya di sungai, pedang miliknya dicuri oleh seseorang. Ternyata itu adalah seorang gadis muda yang bernama Makimachi Misao. Kenshin yang berhasil mengejar dan mengambil kembali pedang miliknya diserang oleh Misao yang berusaha merebut pedang Kenshin. Misao lalu berhenti menyerang Kenshin saat mengetahui bahwa pedang itu memiliki sisi tajam yang terbalik. Di saat itu, mereka didatangi seorang anak kecil yang meminta untuk menolong kakaknya.
Saat menemui kakak anak kecil itu, ternyata dia adalah seorang polisi yang diketahui oleh Shishio hingga dia dihabisi. Dan desa tempat tinggalnya dihancurkan oleh anak buah Shishio. Keesokan harinya, mereka bertiga sampai di desa itu. Terlihat desanya sudah berantakan. Bahkan kedua orang tua anak itu telah dibunuh. Dan jasadnya tergantung di atas pohon. Lalu para anak buah Shishio muncul di sana. Melihat itu, Kenshin lalu maju. Dan pertarungan melawan orang banyak pun terjadi. Setelah Kenshin selesai menghajar mereka semua, Sojiro muncul dan meminta Kenshin untuk mengikutinya menemui Shishio. Setelah sampai di hadapan Shishio, Kenshin langsung mengajaknya untuk bertarung. Tapi karena Shishio yang kecewa setelah melihat pedang terbaliknya Kenshin, dia menyuruh Sojiro anak buahnya untuk mewakili dirinya bermain dengan Kenshin. Maka terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu, pedang Kenshin berhasil dipatahkan oleh Sojiro. Lalu Sojiro pun pergi meninggalkan Kenshin. Kenshin yang sudah keluar dari tempat itu, melihat para warga di sana sedang memprovokasi anak kecil yang orang tuanya mati terbunuh itu untuk membalas dendam dan membunuh anak buah Shishio. Tapi Kenshin berhasil menghentikan aksi anak itu dan menasihatinya agar tidak membunuh. Di markas, Shishio memerintahkan Sojiro untuk mengumpulkan 10 pendekar pedangnya karena mereka akan berangkat berperang. Sedangkan di dojonya Kaoru, Sanosuke berencana akan menyusul Kenshin di Kyoto. Megumi lalu memberikan obat-obatan kepada Sanosuke agar bisa dia gunakan. Tak lupa, Megumi juga menitipkan buat Kenshin. Tapi Sanosuke malah memberikan obat itu kepada Kaoru. Sembari berkata, tugas menyembuhkan dan mengobati luka-lukanya Kenshin adalah Kaoru. Singkat cerita, Kenshin akhirnya sampai di Kyoto. Di sana ternyata sudah ada Misao. Misao lalu menarik Kenshin dan mengajaknya pergi ke penginapan murah di Ojo. Kenshin lalu diperkenalkan dengan pemilik penginapan yang bernama Okina. Ternyata Okina dulunya adalah mantan ninja pengintai. Okina juga memperingati Kenshin untuk berhati-hati kepada Aoshi, orang yang bertarung dengan Sanosuke tempo hari. Dia adalah mantan ketua Oni Babatsu. Jadi saat Shogun berhasil diguringkan, semua anak buah Aoshi dieksekusi mati. Aoshi yang mencoba bertarung untuk menyelamatkan anak buahnya, gagal melakukannya. Dia jadi memiliki dendam dan bertujuan untuk menjadi terkuat di Jepang. Dia ingin mencari dan mengalahkan Kenshin karena menganggap Kenshin seorang legendaris di Jepang. Kenshin lalu memberitahukan kalau tujuannya ke Kyoto untuk menghentikan Shishio. Kenshin juga meminta bantuan kepada Okina untuk mencarikan seseorang yang bernama Arashaku yang merupakan pembuat pedang mata terbalik miliknya. Namun ternyata Arashakuta meninggal dunia. Lalu Kenshin pergi ke tempat anak Arashaku yang bernama Arasheku. Di sana Kenshin meminta kepada Seiku agar membuatkannya sebuah pedang. Tapi Seiku menolak permintaan itu. Kenshin pun pamit dan pergi dari tempat itu. Setelah kepergian Kenshin, salah satu 10 pedang anak buahnya Shishio yang bernama Sawagezocho mendatangi tempat itu. Tujuannya untuk meminta pedang terakhir buatan ayahnya Seiku. Seiku lalu menemui Kenshin dan meminta bantuannya. Kenshin pun pergi menemui Cho di sebuah kuil bersama anak Seiku. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Di sisi lain, Kaoru dan Yahiko yang sudah sampai di Kyoto mendengar kabar bahwa terjadi pertarungan antara dua samurai di sebuah kuil. Kaoru yang berpikir kalau itu Kenshin bergegas menuju ke sana. Kembali ke Kenshin, Kenshin akhirnya berhasil membuat Cho terkapar. Tapi Cho bangkit dan menyerang Kenshin dari belakang. Seiku yang datang ingin menyelamatkan anaknya dihalangi Cho. Akhirnya Kenshin kembali bertarung hanya menggunakan sarung pedangnya saja. Seiku yang melihat Kenshin tanpa pedang akhirnya pergi untuk mengambil pedang terakhir peninggalan ayahnya. Sementara itu, pertarungan Kenshin dan Cho masih terus berlangsung. Kenshin yang melihat Cho sudah tergeletak memilih pergi untuk menyelamatkan anak Seiku. Tapi Cho bangkit lagi dan menyerang Kenshin. Kaoru yang telah tiba, kemudian disusul Seiku yang sudah membawa pedang terakhir ayahnya. Dia lalu melemparkan ke arah Kenshin. Dan saat Cho hendak membunuh anak Seiku, Kenshin bergegas menebas lehernya Cho. Namun ternyata pedang itu merupakan mata terbalik yang sama dimiliki oleh Kenshin sebelumnya, sehingga Cho tidak sampai terbunuh.
Lalu istri Seiku datang berserta pihak kepolisian. Cho lalu dibawa dan diinterogasi oleh pihak kepolisian agar dirinya memberitahukan apa yang sedang direncanakan oleh Shishio. Cho lalu berkata kalau Shishio akan membakar Kyoto pada malam hari. Kenshin yang baru sampai di sana juga diberitahukan mengenai rencana Shishio. Tapi Kenshin tidak begitu percaya akan informasi itu. Di penginapan, Okina dan lainnya yang sudah mendengar kabar Shishio akan menyerang Kyoto saat malam hari, melakukan persiapan untuk melawan Shishio dan pasukannya. Mereka sibuk menyiapkan senjata perangnya. Sedangkan di pihak pemerintah juga terlihat sibuk melakukan darurat militer untuk seluruh Kyoto dan mengevakuasi semua warga di sana. Saat Kenshin hendak berangkat, Kaoru dan Yahiko meminta agar bisa ikut bersama dirinya melawan Shishio dan pasukannya. Tapi Kenshin tidak mengizinkannya. Begitu juga dengan Saito yang menyuruh agar mereka tetap di tempat. Lalu pasukan pengintai mengajak agar Kaoru mengikuti dan bergabung dengan mereka. Malam harinya, pihak pemerintah telah bersiap dengan formasinya untuk menunggu kedatangan Shishio dan anak buahnya. Di lain tempat, Shishio dan pengikutnya juga sudah bersiap. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pasukan Shishio pun datang, sembari membawa obor api raksasa untuk membakar Kyoto. Pihak kepolisian yang melihat itu langsung bergerak dan menembaki mereka semua, dan perang pun dimulai. Kenshin dan Saito yang mendengar suara tawuran anak STM melawan anak SMK telah dimulai, langsung bergerak dan bergabung dalam peperangan. Di sisi lain, Kaoru dan Yahiko juga sudah mulai melawan anak buah Shishio. Sementara pasukan pengintai berusaha menggagalkan aksi anak buah Shishio yang hendak membakar rumah warga. Dan tak disangka-sangka, ternyata Sanosuke juga sudah sampai di Kyoto dan bergabung dalam peperangan melawan anak buah Shishio. Di penginapan, Okina bertemu dengan Aoshi yang masih mencari keberadaan Kenshin sang Batosai. Tapi Okina tidak ingin memberitahukan keberadaan Kenshin. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Okina juga mencoba untuk menyadarkan Aoshi yang telah haus akan ngerasa balas dendam. Di medan perang, Misao yang mendapatkan kabar kalau Aoshi telah kembali ke penginapan langsung menuju pergi ke sana. Tapi sesampai dia di sana, Misao dibuat kaget melihat Okina terluka parah oleh Aoshi. Di tengah pertarungan, Kenshin akhirnya melihat sosok Shishio. Kenshin lalu mengejarnya. Ternyata itu hanyalah sebuah perangkap untuk mengecok Kenshin. Sanosuke yang sudah sampai di tempat itu membantu Kenshin mengarahkan para cosplay Shishio tersebut. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan peperangan ini. Tapi Saito merasa ada yang aneh karena pertarungan ini berjalan begitu mudah bagi mereka. Apalagi Shishio dan pendekar pedang lainnya tidak kelihatan di sana. Kenshin yang juga merasakan hal tersebut mengamati peta dan sambil berpikir apa yang sebenarnya Shishio rencanakan. Kenshin lalu keingat kalau Shishio memiliki dua keinginan, yaitu menghancurkan Kyoto dan menggulingkan pemerintah baru. Lalu Kenshin sadar bahwa tujuan penyerangan yang sebenarnya adalah Tokyo, bukan Kyoto. Menyadari hal tersebut, Kenshin pun bergegas hendak pergi. Tapi dia berpapasan dengan Sojiro yang telah mencuri Kaoru. Kenshin langsung bergegas mengejar Sojiro. Kenshin berhasil mengejar Sojiro hingga sampai ke sebuah pelabuhan. Kenshin langsung masuk ke kapal untuk menyelamatkan Kaoru. Melihat Kaoru diikat dan hendak dibakar anak buah Shishio, membuat Kenshin marah dan menyerang Shishio berserta anak buahnya. Tiba-tiba Kaoru dijatuhkan ke dalam laut. Alhasil Kenshin yang melihat itu langsung mengabaikan pertarungan. Dia segera melompat ke laut untuk menyelamatkan Kaoru. Sayangnya Kenshin tidak berhasil menyelamatkan Kaoru. Malahan Kenshin sendiri kebawa ombak laut hingga ke tepi pantai. Di sana muncul seseorang yang mendekati Kenshin. Dia membuka pedang milik Kenshin dan
Pria itu menancapkan pedang Kenshin, lalu membawa Kenshin pergi dari tempat itu. Dan film pun habis di sini ya guys. Nah, siapakah sosok pria misterius yang telah menolong Kenshin tersebut? Cerita ini akan berlanjut di film ketiga yang berjudul Rurouni Kenshin The Legend Ends. Bagi kalian yang suka mengikuti alurnya, silahkan kalian subscribe dulu channel ini. Nanti kalau sempat, saya akan merangkum dan mengupload untuk film selanjutnya. Sampai jumpa dan bye.